Eits, tunggu dulu. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. While I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Ada lagi, Nick. Happy for watching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, kami dari kelompok 2 pada mata kuliah RPM, Rancangan Pembelajaran Matematika. Nah, di sini kami ada terdiri dari 5 orang, yang mana di awal tadi kita juga udah perkenalan kan. Nah, untuk itu langsung saja kita kepada pembahasan materinya teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan yaitu ATP, yang mana pada kurikulum Merdeka ini dinamakan ATP, alur tujuan pembelajaran, sedangkan di kurikulum 2013 dinamakan dengan RPP. Nah, ATP dan RPP ini hampir sama teman-teman, cuman ada beberapa komponen yang berbeda. Nah, untuk teman-teman lebih memahaminya lagi, untuk itu langsung saja kita saksikan pembahasan dari kelompok 2, yang mana dimulai dari Agung kepada Saudara Agung, disilahkan. Oke, terima kasih Dinda. Perkenalkan, nama saya Agung Kurniawan, NIM 2014404045. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu ATP dan fungsi ATP itu sendiri. Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis, sesuai urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir fase. Kurikulum operasional di suatu pendidikan, seluruh dunia rencana pembelajaran di suatu pendidikan sebagai seluruh pedoman penyelenggaraan pembelajaran. Untuk secara bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan yang dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Kurikulum operasional satuan pendidikan dan alur tujuan pembelajaran memiliki fungsi yang sama dengan silabus, yaitu sebagai acuan perencanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah jabaran kompetensi yang mencapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Jika satuan pendidikan memiliki kurikulum operasional dan tujuan pembelajaran, pengembangan perangkat terbuka pada merek kedua dokumen tersebut. Modul ajar merupakan salah satu jenis perangkat ajar. Satuan pendidikan yang menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP Plus karena modul ajar tersebut memiliki komponen yang lebih lengkap dari RPP tersebut. Jika satuan pendidikan mengembangkan modul tersebut secara mandiri, maka modul terbuka tersebut dapat dipadankan dengan RPP. Satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai perangkat ajar termasuk modul ajar atau RPP dengan kelengkapan, komponen dan format yang beragam sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik.
Mungkin penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya kepada Anissa Fitri, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Agung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penyusunan tujuan pembelajaran. Adapun prinsipnya itu ada 7. Yang pertama, sederhana dan informatif. Informatif ini dalam penyusunan ATP itu merupakan perumusan ATP dipahami oleh penulis sendiri maupun pengguna atau pembacanya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan istilah yang umum dan tidak bermakna ambigu atau tafsiran ganda. Untuk menggunakan istilah khusus, penulis dapat menyertakan penjelasan secukupnya dalam bentuk glosarium. Adapun yang kedua yaitu esensial dan konseptual, di mana di sini terdiri ada 3 aspek. Yang pertama, kompetensi esensial dan kompetensi konten dan hasil pembelajaran. Selain itu juga mempertimbangkan penyediaan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan atau dunia nyata berupa aktivitas menantang, menyenangkan, dan bermakna. Adapun yang ketiga, berkesinambungan. Maksudnya di sini adalah antara fase dan antar tujuan pembelajaran saling terkait dan merupakan capaian secara rutut, sistematis, dan berjenjang untuk memperoleh CP yang telah ditetapkan dalam setiap mata pelajaran. Adapun yang keempat yaitu pengoptimalan. Di sini pengoptimalannya itu terdiri dari 3 aspek kompetensi. Yang pertama, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berjenjang selaras dengan tahapan kognitif, di mana yang berisi mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Serta dimensi pengetahuan yaitu berisi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Pengoptimalan ini juga dilakukan pada penumbuhan kecakapan hidup, yaitu kritis, kreatif, komunitatif, dan kolaboratif, serta profil pelajaran Pancasila di mana berisi beriman, kebenekaan global, bergotong royong, kreatif, bernala kritis, dan mandiri. Adapun yang kelima yaitu merdeka belajar. Merdeka belajar dalam ATP ini merupakan prinsip utama penyusun ATP dengan memahami istilah merdeka belajar. Yang pertama, ada memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral. Adapun yang kedua, memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas peserta didik dengan mempertimbangkan keunikan individualnya dengan kecepatan belajar dan gaya minat belajar tersebut. Adapun yang ketiga, mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Adapun prinsipnya yang keenam yaitu operasional dan aplikatif. Di sini dalam perumusannya ATP yaitu penyusunan ATP harus mampu menggambarkan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat menjadi acuan operasional yang aplikatif untuk merancang modul ajar. Adapun prinsipnya yang terakhir yaitu adaptif dan fleksibel. Maksudnya di sini yaitu sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik peserta didik, dan karakteristik satuan pendidikan serta mempertimbangkan alokasi waktu dan relevansi antara mata pelajaran serta ruang lingkup pembelajaran yakni intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Tika. Baik, terima kasih Nisa. Untuk materi selanjutnya itu adalah kriteria alur tujuan pembelajaran, di mana dalam mengembangkan kurikulum operasional sekolah, setiap satuan pendidikan akan membuat dokumen rencana pembelajaran berupa alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Nah, dalam hal ini, pemerintah pusat sudah menetapkan capaian pembelajaran yang bisa dikembangkan menjadi alur tujuan pembelajaran serta modul ajar oleh setiap sekolah. Nah, dan adapun capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan sebuah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa setiap perkembangan untuk setiap mata pelajaran di sekolah. Dan ada beberapa kriteria alur tujuan pembelajaran yang bisa Anda ketahui. Jadi di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama itu ada menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Nah, setiap fase dalam alur tujuan pembelajaran menggambarkan cakupan serta tahapan pembelajaran yang linear
mulai dari awal fase hingga akhir fase. Dan yang kedua, alur tujuan pembelajaran yang dibuat untuk seluruh fase menggambarkan cakupan serta tahapan pembelajaran yang di dalamnya terdapat tahapan perkembangan kompetensi antar fase serta jenjang. Sekian untuk materi kriteria ATP. Selanjutnya akan disampaikan materi selanjutnya oleh rekan saya yaitu Rika. Kepada Rika dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Tika. Selanjutnya materi komponen atau aspek dari ATP. Ada komponen atau aspek ATP ini ada 3. Yang pertama itu kompetensi, konten, dan variasi. Nah, yang pertama itu kompetensi. Kompetensi itu adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja yang menunjukkan siswa tujuan pembelajarannya. Digunakan kata kerja operasional ini untuk dapat diamati yang mengacu pada taksonomi Bloom yang sudah direvisi. Yang kedua yaitu konten. Konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahamannya selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu variasi. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir itu berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi, seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajarannya, yaitu gunakan keterampilan berpikir yang bervariasi, terutama HOTS. Selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Pada Dinda dipersilakan. Baik, terima kasih Rika. Baiklah teman-teman semua, di sini Dinda akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai langkah atau prosedur ataupun cara kita dalam menyusun ATP. Nah, tentunya kita harus tahu apa saja langkah-langkah dalam menyusun ATP. Nah, di sini itu ada 7 langkah-langkah yang menjadi prosedur dalam penyusunan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, teman-teman harus melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua yaitu identifikasi kompetensi-kompetensi dasar di akhir fase dan kompetensi-kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Yang ketiga, melakukan analisis setiap elemen atau subelemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran yang ada pada capaian pembelajaran pada fase tersebut. Nah, ada 6 dimensi profil Pancasila itu yang mana pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Yang keempat itu ada berdasarkan identifikasi kompetensi inti di akhir fase, rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, pemahaman yang bermakna yang akan dipahami, dan variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan dari pembelajaran atau TP. Nah, yang kelima, tujuan pembelajaran dirumuskan, susunan tujuan pembelajaran secara linier, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Gitu. Jadi dia secara berurutan. Yang keenam, tentukan lingkup materi dari materi utama setiap tujuan pembelajaran. Setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi dan materi utamanya. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, berdasarkan perumusan TP atau tujuan pembelajaran, tentukan jumlah dari jam pelajaran yang diperlukan. Nah, kalau di sini jumlah jam pelajaran, kalau di RPP itu ada alokasi waktu. Contohnya, TP untuk mencapai kompetensi pengetahuan itu 120 menit, untuk keterampilan itu 480 menit, nah untuk sikap itu ada 120 menit. Begitulah teman-teman untuk apa-apa saja mengenai ATP tadi. Nah, agar teman-teman lebih memahaminya, kita langsung saja jelaskan apa saja format dari ATP itu. Nah, nanti kami akan menampilkan formatnya, akan kami jelaskan secara berurutan. Nah, di sini itu teman-teman nanti akan melihat ada format ATP nih pada layar. Nah, di sini tuh ada format ATP alur tujuan pembelajaran matematika fase D yang disusun oleh kami dari kelompok 2. Lalu lanjut, di sini tuh ada infografis alur pembelajaran matematika fase D. Nah, perlu teman-teman ketahui fase D ini yaitu fase di tingkat SMP atau LSTP sederajat. Sedangkan kalau fase E dan F itu pada tingkat SMA. Fase E itu untuk SMA kelas 1,
kelas 10 dan 11, kalau fase F itu untuk SMA kelas 12. Nah, di sini tuh fase D berarti kita akan bahas di SMP ya teman-teman. Di sini ada materi yang akan kita bahas itu bilangan, yang mana TP-nya kita simbolkan dengan B.1 sampai B.3. Nah, untuk huruf B ini kita sebagai penyimbolannya teman-teman. Lalu aljabar kita simbolkan dengan TP A.1 sampai A.6. Lalu untuk geometri disimbolkan dengan TPG.1 dan analisis data peluang disimbolkan dengan TPD.1 sampai D.4. Lalu geometri disimbolkan dengan TPG.2 sampai G.6. Lalu pengukuran disimbolkan dengan TPP.1 sampai P.2. Nah, perlu teman-teman ketahui penyimbolan ini boleh sebagaimana kita tahu aja teman-teman. Boleh pakai B, boleh pakai A. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba jelaskan formatnya langsung pada tabel. Alur ATP kita ini, alur tujuan pembelajaran, di mana ada tabel elemen, lalu tabel capaian pembelajaran, lalu materi, alur tujuan pembelajaran atau TP, lalu alur tujuan pembelajaran dan ATP-nya. Nah, di sini bilangan, tadi bilangan kita elemennya bilangan kita simbolkan dengan B kan teman-teman. Nah, untuk capaian pembelajarannya, di akhir fase D, peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat, dan akar bilangan dalam notasi ilmiah. Mereka dapat menerapkan operasi aritmatika pada bilangan real dan memberikan estimasi atau pemikiran dalam menyelesaikan masalah. Nah, di sini materi yang dibahas itu ada materi bilangan bulat dan rasio. Untuk materi bilangan bulat, TP-nya itu ada TP B.1 dan B.2, untuk rasio yaitu B.3. Nah, untuk alur pembelajaran sendiri itu sama juga teman-teman, ada B.1, B.2, dan B.3. Itulah tadi penjelasan dari materi bilangan, elemen bilangan. Selanjutnya elemen yang berikutnya itu mengenai aljabar akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Agung. Kepada Agung disilahkan. Oke, terima kasih Dinda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang elemen, yang mana capaian pembelajarannya yaitu di akhir fase D, peserta didik dapat mengenal, memprediksi dan merealisasi pola dalam bentuk susunan benda dan bilangan. Mereka dapat menyatakan suatu situasi ke dalam bentuk aljabar. Mereka dapat menggunakan sifat-sifat operasional untuk menghasilkan bentuk aljabar yang ekuivalen. Peserta didik dapat memahami relasi dan fungsi dan menyajikan dalam bentuk diagram, diagram panah, tabel, himpunan pasangan, berurutan, dan grafik. Mereka dapat membedakan beberapa fungsi non-linear dan fungsi linear secara grafik. Mereka dapat menyajikan persamaan dan pertidaksamaan satu variabel. Mereka dapat menyajikan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan relasi, fungsi, dan persamaan linear. Mereka dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel melalui beberapa cara untuk penyelesaiannya. Selanjutnya, di materi aljabar ini ada 5 materi, yang mana materi pertama pola bilangan, bentuk aljabar, relasi dan fungsi, fungsi linear, dan persamaan dan pertidaksamaan linear. Yang mana TP pada pola bilangan itu berada pada A1 dan ATP-nya berada pada A1. Untuk bentuk aljabar, TP-nya itu A2 dan A3. Untuk ATP-nya itu A2 dan A3. Untuk materi relasi dan fungsi itu TP-nya itu A4, ATP-nya itu A4. Untuk fungsi linear, TP-nya A5 dan ATP-nya A5. Untuk persamaan dan pertidaksamaan linear, TP-nya itu A6 dan ATP-nya A6.
Mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada Tika, dipersilahkan. Baik, terima kasih Agung. Untuk materi selanjutnya yaitu ada elemen pengukuran, di mana disimbolkan huruf P untuk capaian pembelajaran ini. Di akhir fase D, peserta didik dapat menjelaskan cara untuk menentukan luas lingkaran dan menyelesaikan masalah yang terkait. Jadi mereka dapat menjelaskan cara untuk menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang seperti prisma, tabung, bola, limas, dan kerucut. Dan mereka juga menyelesaikan masalah yang terkait. Jadi mereka ini dapat menjelaskan pengaruh perubahan secara proporsional dari bangun datar ke bangun ruang terhadap ukuran panjang, besar sudut, luas, dan atau volume. Dan untuk materinya, pengukuran ini ada dua. Yang pertama lingkaran, yang kedua luas permukaan dan volume bangun ruang. Dan untuk TP-nya sendiri ini, lingkaran ini P1, mengidentifikasi unsur-unsur dan menentukan keliling dan luas lingkaran. Dan untuk ATP-nya juga sama, P1. Dan untuk materi kedua, luas permukaan dan volume bangun ruang, yaitu tujuan pembelajarannya P2, yaitu menentukan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas, volume, dan pengaruh perubahan ukuran dimensi bangun ruang sederhana terhadap luas dan volumenya. Nah, dan ATP-nya juga sama, yaitu P2. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nisa. Kepada Nisa dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan elemen geometri yaitu G, dilambangkan dengan G. Adapun capaian pembelajarannya itu di akhir fase D, peserta didik dapat membuat jaring-jaring bangun ruang yaitu prisma, tabung, limas, dan kerucut, dan membuat bangun ruang tersebut dari jaring-jaringnya. Peserta didik dapat menggunakan hubungan antar sudut yang terbentuk oleh dua garis yang berpotongan dan oleh dua garis sejajar yang dipotong sebuah garis transversal untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian mereka dapat menjelaskan sifat-sifat kekongruenan. Lanjut bawahnya tuh. Kekongruenan dan kebangunan pada segitiga dan segi empat dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Mereka dapat menunjukkan kebenaran teorema Pythagoras dengan kemudian peserta didik itu dapat melakukan transformasi tunggal, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Titik, garis, dan bangun datar pada bidang koordinat kartesius dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Adapun materinya itu ada dua. Yaitu unsur-unsur bangun ruang. Tujuan pembelajarannya itu G1 mengidentifikasi dan menggambar berbagai jaring-jaring bangun ruang sederhana. ATP-nya itu sama dengan tujuan pembelajaran dilambangkan dengan G1. Adapun materi yang kedua yaitu tentang transformasi, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Di sini tujuan pembelajarannya itu G2, menggambarkan serta mengidentifikasi sifat sudut yang terbentuk dari dua garis berpotongan dua garis sejajar yang dipotong garis lain. ATP-nya itu sama, yaitu G2. Adapun G3-nya mengidentifikasi sifat dan jenis sudut serta sisi pada segi 4 dan segi 3 termasuk segitiga siku-siku. ATP-nya juga sama. Kemudian G4-nya mengidentifikasi dan menggambarkan hasil transformasi geometri dari titik, garis, dan bangun datar pada bidang koordinat kartesius serta relasi kesebangunan dan kongruensi antar bangun datar. ATP-nya itu juga sama, yaitu G4. Adapun tujuan pembelajaran terakhir yaitu G5, menyelesaikan permasalahan yang melibatkan transformasi geometri, jarak antara titik dengan garis pada bidang kartesius dengan atau tanpa bantuan teknologi. ATP-nya itu juga sama, yaitu G5. Baiklah, selanjutnya elemen yang terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rika. Baik, terima kasih Nisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan elemen yang terakhir yaitu analisa data dan peluang. Atau yang disimbolkan dengan D. Adapun capaian pembelajarannya ialah di akhir fase D, peserta didik dapat merumuskan pertanyaan
mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data untuk menjawab pertanyaan. Jadi mereka juga dapat menggunakan diagram batang dan diagram lingkaran untuk menyajikan dan menginterpretasi data. Mereka juga dapat mengambil sampel yang mewakili suatu populasi untuk mendapatkan data yang terkait dengan mereka dan lingkungan mereka. Mereka juga dapat menentukan dan menafsirkan rerata atau median, modus dan jangkauan atau rank dari data tersebut untuk menyelesaikan masalah, termasuk membandingkan suatu data terhadap kelompoknya, membandingkan dua kelompok data, memprediksi, membuat keputusan. Kemudian mereka juga dapat menginvestigasi kemungkinan adanya perubahan pengukuran pusat tersebut akibat perubahan data. Kemudian peserta didik itu dapat menjelaskan dan menggunakan pengertian peluang dan frekuensi relatif untuk menentukan frekuensi harapan suatu kejadian pada suatu percobaan sederhana, atau semua hasil percobaan itu dapat muncul secara merata. Untuk materinya ialah data dan peluang. Adapun tujuan pembelajaran atau TP-nya ada 3. Yang pertama ada D1, ialah membaca, menentukan statistik sederhana atau pemusatan dan penyebaran, dan menganalisis untuk menafsirkan data serta membandingkan dua kelompok data yang disajikan dalam bentuk tabel, piktogram, diagram batang, garis lingkaran, serta grafik dan bentuk infografis lainnya. Untuk TP D2-nya ialah mengumpulkan data melalui sampling, mengurutkan dan menyajikan data ke bentuk tabel, piktogram, diagram batang, garis, dan lingkaran, grafik, dan bentuk infografis lainnya sesuai karakteristik data. Yang D3-nya ialah mengidentifikasi dan menentukan peluang, frekuensi relatif, dan frekuensi harapan suatu kejadian dari suatu percobaan. Untuk kolom ATP, alur tujuan pembelajarannya, sama dengan TP, ada D1, D2, dan D3. Ya. Nah, dari yang sudah dijelaskan tadi, ada beberapa keterangan yang dapat dilihat. Yang pertama yaitu konten atau materi diperoleh berdasarkan analisis yang terdapat dalam capaian pembelajaran masing-masing elemen. Kemudian, merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan analisis dari capaian pembelajaran. Yang kedua yaitu, kode TP merupakan pengkodean agar mudah dalam pemetaan alur tujuan pembelajaran. Adapun arti kode TP itu misalnya B1, di mana B itu merupakan elemen bilangan dan 1 itu merupakan tujuan pembelajarannya. A itu elemen aljabar, B elemen pengukuran, G elemen geometri, dan D elemen analisis data dan peluang. 3. Urutan elemen, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan kode tidak menggambarkan urutan alur tujuan pembelajaran. Yang terakhir yaitu alokasi waktu merupakan perencanaan jumlah jam pelajaran berdasarkan masing-masing tujuan pembelajaran. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada Dinda. Baik, terima kasih Rika atas penjelasannya. Nah, teman-teman, ini kan sudah ada nih satu format ATP dari kelompok 2. Selanjutnya, kelompok 2 akan menjelaskan satu format ATP lagi secara singkat, yang mana di format ATP berikutnya ini ada profil pelajar Pancasilanya, teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat pada layar. Silahkan, Titi. Udah muncul itunya, subscreen-nya. Masih yang lama di Dinda. Oke. Nah, teman-teman perhatikanlah ini ATP ini juga merupakan ATP dari fase D. Nah, di sini tuh coba ke pinggir lagi, Bu. Ya, dari elemen. Dari kolom 1, Bu. Dari elemen.
Ini langsung ke kompetensi. Nah ya, di sini ada kan teman-teman elemennya ada juga sama aljabar, ada bilangan juga. Lalu di sini ini setelah elemen diberi kolom konten nama kolomnya, yang mana itu sama juga seperti pembagian materinya dari elemen ini atau sub materinya. Lalu ada kolom kompetensi. Setelah itu juga ada kolom TP atau tujuan pembelajaran sama seperti format sebelumnya. Nah berikutnya itu ada kolom untuk kelas. Di sini kelasnya itu langsung aja untuk fase D itu mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Lalu ada JP, kalau di RPP itu ada alokasi waktu kan teman-teman berapa JP-nya gitu ya. Kalau sini ada JP-nya, ada 2 JP, 3 JP gitu. Lalu terakhir ada profil pelajar Pancasila. Seperti yang dibilang tadi, ada 6 elemen profil pelajaran Pancasila. Di sini itu ada tulisnya bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan gotong royong. Nah, inilah contoh format ATP kami teman-teman. Apabila ada salah-salah kata, kami dari kelompok 2 mohon maaf karena kekurangan milik kami dan kebenaran milik Allah. Untuk itu mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman semua. Itulah hasil presentasi dari kami kelompok 2. Kami mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian guys. Jiji dulu, dong. move it. You like to move it. You like to